Jamaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas pengertian haid, warna-warna haid. Apakah haid itu punya batasan minimal umur? Apakah punya batasan usia yang paling tua mengalami haid? Dan jawabannya tidak ada batasan minimal dan maksimal umur. Kemudian kita sudah bahas juga apakah haid itu punya durasi minimal, dan jawabannya tidak ada. Kita juga sudah bahas apakah haid itu ada durasi maksimal, dan jawabannya juga tidak ada. Yang ada hanyalah keumuman saja. Nah, dan kalau seorang wanita bingung, maka dia bisa berkonsultasi kepada dokter wanita yang mengerti tentang hal ini. Nah, dan yang terpenting juga wanita itu belajar tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan haid nifas. Kemudian kita juga sudah bahas hal-hal yang dilarang manakala seorang wanita mengalami haid. Dan kita baru selesai pada satu poin, yaitu tentang sholat. Bahwa wanita yang haid dilarang sholat. Tersisa permasalahan apakah perlu diqadha atau tidak? Ya, apakah perlu diqadha atau tidak? Sholat yang waktu itu belum sempat dia kerjakan, tapi qadarullah tiba-tiba keluar darah haid. Dan jawabannya ada ikhtilaf di antara para ulama tentang masalah ini, dan yang lebih aman adalah qadha saja supaya keluar dari khilaf. Sekarang kita akan masuk di dalam hal yang kedua yang juga dilarang bagi wanita haid. Untuk mempersingkat waktu, maka pembaca akan membacakan bahasa Indonesia, jamaah menyimak. Saya akan simak bahasa Arabnya. Silakan. Hal-hal yang tidak boleh dikerjakan karena haid. Yang kedua adalah puasa. Haid juga dapat menghalangi seseorang untuk mengerjakan puasa. Bahkan dia masih tetap terus dimintai pertanggungjawaban hingga dia mengqadhanya. Qadha itu maksudnya utang, ya. Bayar utang. Nah, dari kemarin mungkin ada yang bingung, qadha itu apa sih? Qadha itu artinya dia ngutang lalu dia harus bayar. Jadi puasanya terhutang dan dia harus bayar. Dan yang dimaksud di sini adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Terus apa dalilnya? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bukankah di situ ada bahasa Arabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Yang artinya, bukankah jika haid dia tidak mengerjakan salat dan tidak juga berpuasa? Dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kami pernah haid pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Ya. Saya kira jelas dua hadis tadi adalah dalil bahwa wanita yang sedang haid tidak boleh puasa. Bahkan dia punya tanggungan berupa hutang puasa. Puasa apa tadi yang ditanggung? Puasa Ramadan. Selanjutnya, yang demikian itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena salat sudah banyak dilakukan di banyak waktu di setiap bulan, sedang haid berlangsung selama 6 atau 7 hari. Selama hari-hari tersebut terdapat 30 atau 35 salat atau 102 rakaat jika 6 hari dan 119 rakaat jika 7 hari. Pengqadhaan salat tersebut sangat memberatkan. Ya. Kalau diperintahkan untuk qadha salat, tentu sangat memberatkan. Kalau ada wanita haidnya 6 hari saja, 6 kali 5 waktu kali 17 rakaat, itu saja sudah berat. Ya, bagaimana kalau ada wanita haid yang haidnya misalnya 10 hari? Maka di antara rahmat Allah, wanita yang haid tidak ada kewajiban qadha salat. Kecuali yang waktu sebelum dia haid dia sempat dapatkan waktu sholat,
cuma belum dikerjakannya. Seperti sudah masuk waktu zuhur tapi dia sibuk masak. Apakah yang zuhur ini nanti harus diqadha setelah dia suci? Ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama, dan yang lebih aman adalah qadha. Adapun yang sisa-sisanya, asarnya, maghrib, isya di hari-hari selama dia haid, tidak ada qadha-nya. Selanjutnya, salah satu bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah dia tidak mewajibkan qadha salat bagi wanita yang haid dan nifas. Adapun puasa merupakan suatu hal yang mudah untuk dilakukan, dan puasa itu tidak dilakukan kecuali satu kali dalam satu tahun, yaitu pada bulan Ramadan. Sehingga qadha puasa selama 6 atau 7 hari secara umum tidak memberatkan dan tidak juga melelahkan. ya, adapun untuk puasa Ramadan yang 1 bulan jumlahnya 29 sampai 30 hari, tapi haidnya rata-rata 6 sampai 7 hari, maka mengqadha 6 sampai 7 hari itu sebenarnya mudah, apalagi 6 sampai 7 hari ini tidak harus dikerjakan berurutan. Bisa dikerjakan lompat-lompat sampai jelang datang Ramadan tahun berikutnya. Kemudian, oleh karena itu diwajibkan mengqadha puasa dan tidak diwajibkan mengqadha salat. Segala puji bagi Allah atas segala kemudahan dan kebaikan yang telah Dia berikan. saya kira jelas. Sekarang yang ketiga, yaitu at-tawafu bil baitil haram. Yang ketiga adalah tawaf di Baitullah. Jadi, seorang wanita tidak diperbolehkan tawaf di Baitullah hingga dia bersuci. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, At-tawafu bil baiti salatun. yang artinya tawaf di Baitullah adalah salat. Juga berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika tengah haid, If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri. yang artinya kerjakanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Baitullah hingga kamu suci. Selanjutnya, Tetapi jika haid itu datang setelah tawaf ifadah, telah gugurlah darinya tawaf wada. Hal ini didasarkan kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. umiran nasu ayyakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haidhi. Yang artinya jamaah haji diperintahkan agar mengakhiri pelaksanaan haji mereka di Baitullah, hanya saja diberikan keringanan bagi wanita yang sedang mengalami haid. Di antara hal yang juga dilarang untuk wanita yang haid adalah tawaf. Ya. Sebagaimana disebutkan tadi ada 2 dalil. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti untuk memperjelas masalah ini kita tunda saja sampai kita membahas bab-bab berkenaan dengan manasik saja. Ya, saya tidak ingin terlalu panjang. Ya, intinya adalah wanita haid dilarang tawaf. Cuma nanti ada berbagai pertanyaan yang akan timbul, seperti kalau saya umroh total cuma 9 hari, waktu mau tawaf hari kelima saya haid saja 10 hari, sementara di Mekah ini tinggal 4 hari, sampai di Indonesia pun tinggal 4 hari saja. Bagaimana saya tawafnya? Apakah saya pulang gak usah umroh? Berarti pulang tanpa mengerjakan tawaf sama sekali? Timbul pertanyaan satu, itu umroh. Nanti yang haji lagi, saya besok mau pulang haji, sudah hari ke-40 atau hari ke-26 untuk haji furodanya atau haji plusnya. Besok mau pulang nih, besok mau pulang, hari ini saya mau tawaf wada, tapi tadi pagi saya haid. Bagaimana tawaf wada saya? Apakah saya pulang tanpa tawaf wada? Ataukah saya pulang dan paksakan tawaf wada meskipun haid? Ataukah saya tinggal aja di Indonesia? Jadi minta izin, nanti urus tiket begitu. Pulang sendirian, gak bawa suami, atau gimana?
Nah ini pembahasan yang panjang, saya khawatir nanti menyita waktu, maka intinya nanti saja kapan-kapan saya detailkan. Hal yang keempat adalah masul mushaf. Yang keempat adalah menyentuh mushaf Al-Quran. Menurut pendapat yang benar, stop dulu. Yang juga dilarang bagi wanita yang haid adalah disebutkan di sini menyentuh mushaf. Tapi jangan titik dulu ya. Ibu-ibu jangan langsung gini. Oh gitu. Karena nanti akan berkembang pembicaraan. Bagaimana kalau seandainya dia pegangnya pakai sarung tangan? Bagaimana kalau Qur'annya itu ada covernya? Bolehkah yang dipegang covernya? Bagaimana kalau mushafnya itu atau Al-Qur'annya itu ada di handphone? Terus kalau disentuh layarnya pindah-pindah tuh kertas digitalnya ceritanya. Ya. Jadi jangan langsung terburu-buru menyimpulkan, nanti insya Allah di bagian akhir saya simpulkan. Silakan. Menurut pendapat yang benar, wanita yang sedang haid dan nifas tidak diperbolehkan memegang Al-Quran. Hal itu didasarkan pada hadis Amr bin Hazm, Hakim bin Hisam, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. La yamassul Qur'ana illa tahir. Yang artinya tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Ya. Ada riwayat yang disebutkan di sini la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang suci. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, harus kita ketahui ada perbedaan pendapat para ulama dalam kata suci ini. Suci yang dimaksud suci apa? Antum boleh catat dekat situ. Suci di sini ada 3 penafsiran. 4 malah. 4. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang suci. Siapa suci? Ada 4 penafsiran. 1, orang mukmin. Orang mukmin. Orang beriman. Maksudnya berarti orang kafir tidak boleh. Oh, kalau orang mukmin tapi masih belum wudu bagaimana? Menurut penafsiran pertama, boleh. Yang penting mukmin. Penafsiran yang kedua, suci dari hadas kecil. Berarti kalau dilengkapi kalimatnya ini bagaimana? Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci dari, ayo jemaah, suci dari hadas kecil. Berarti yang penting wudu. Ya, harus wudu. Penafsiran yang ketiga, suci dari hadas besar. Suci dari hadas besar. Berarti kalau dia junub nggak boleh. Wanita haid berarti nggak boleh. Yang boleh itu hanyalah sekedar orang yang tidak hadas besar. Tapi kalau dia hadas kecil maka dia harus wudu dulu. Dan pengertian yang keempat adalah malaikat. Penafsiran yang keempat, yang suci di sini maksudnya adalah malaikat yang disucikan. Berarti orang yang nggak wudu nggak apa-apa menyentuh mushaf. Berarti menurut pendapat yang keempat, wanita haid boleh menyentuh mushaf. Ada khilaf di antara para ulama. Nah. Kemudian jalan keluarnya adalah pakai, ya, ini pendapat Syekh Utsaimin, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Supaya keluar dari khilaf. Keluar dari perbedaan pendapat. Ada juga yang mengatakan jangan sentuh mushafnya, tapi boleh sentuh covernya. Terus nanti kalau lembarannya mau disentuh yang bagaimana caranya? Jawabannya pakai
Itu lidi-lidi itu, alat-alat tunjuk. Ada kan lidinya Quran itu. Nah, pindahnya pakai begitu. Nih ya, saya contohkan. Berarti gini. Susah ya? Gitu. Yang boleh dipegang ini covernya. Adapun lembaran mushafnya, pindahnya pakai sesuatu yang lain. Atau pakai tablet. Kalau tablet itu bukan Al-Quran, itu tablet ya. Sudah paham? Paham atau enggak paham? Nah. Nanti saya, kan nanti di belakang saya ulangi kan. Nanti kalau ada yang bolong antum bisa tanya. Kemudian jamaah perhatikan dulu. Bedakan antara pegang mushaf dengan baca Quran. Bedakan antara pegang mushaf dengan baca Quran. Tidak selalu orang pegang mushaf mau baca, betul kan? Bisa jadi misalnya suaminya atau anaknya baca Quran, lalu Qurannya diletakkan di lantai. Nah, istrinya sedang haid, mau mengangkat Quran itu, takut tertendang. Tapi dia lagi haid. Dia nggak mau baca, maksudnya dia mau pegang untuk disimpan. Masuk dalam bab pegang mushaf. Sama juga misalnya dia nggak baca Quran, dia ngajarin anaknya. Anaknya yang pegang Quran. Mamanya cuman, maksudnya itu apa? Salah. Mamanya nggak baca. Ya. Terus mamanya pegangkan covernya misalnya. Anaknya yang baca. Beda ya. Adapun kasus yang kedua adalah betul-betul membaca. Dan harus diketahui membaca ada dua. Ada membaca dengan pegang mushaf dan ada membaca pakai hafalan. Mari kita baca. Apa kata penulis? Penulis berkata, adapun membaca Al-Quran bagi wanita yang sedang haid dan nifas, sejumlah ulama telah melarangnya. Hal itu didasarkan pada riwayat yang menyebutkan, La taqra'ul haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an. Yang artinya, wanita yang sedang haid dan orang yang junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ya, teman-teman perhatikan betul-betul ini. Ada riwayat tidak boleh wanita haid dan junub membaca Al-Quran sedikit pun. Tapi, coba apa tapinya? Yang benar? Ayo Pak, belum selesai. Yang benar? Yang benar, khabar tersebut berstatus dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah. Yang benar riwayat ini dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Maka wanita yang haid dan nifas itu boleh baca Quran. Dan sekali lagi tidak sama antara baca dengan pegang mushaf. Tidak selalu membaca itu pegang mushaf. Karena bisa jadi perempuan itu punya hafalan Quran lalu dia membaca dengan hafalannya. Nanti insya Allah di bagian akhir akan saya berikan kesimpulannya. Selanjutnya. Artinya wanita yang sedang haid dan nifas boleh membaca Al-Quran karena kabar tersebut berstatus dhaif atau lemah. Dan karena pengkiasan wanita yang sedang haid dan wanita yang sedang nifas dengan orang yang junub sama sekali tidak tepat. Ya. Teman-teman yang punya bolpen itu dikasih angka 1. Di mana pada kalimat khobarnya ini dhaif. Kasih angka 1. Maksudnya dalil 1. Dalil bahwa wanita haid nifas boleh baca Quran. Bukan pegang mushaf ya, tidak sama. Boleh baca Quran, dalil satunya bahwa riwayat yang melarang itu riwayat yang dhaif. Apa itu dhaif? Ya, gampangnya lemah. Ada dalil kedua, silakan dibaca. Dikasih angka 2. Selain itu, karena orang yang junub mempunyai waktu yang singkat dan memungkinkan baginya untuk mandi seketika.
juga karena masanya yang tidak lama, sehingga jika dia tidak mampu menggunakan air, dia boleh bertayamum, lalu mengerjakan salat dan membaca Al-Quran. Sedangkan wanita haid atau nifas, urusannya bukan menjadi wewenangnya, tetapi menjadi wewenang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sudah pasti membutuhkan waktu yang cukup lama, dan bisa jadi dia lupa ayat-ayat Al-Quran yang sudah dihafalnya. Stop dulu. Ini adalah dalil bahwa wanita yang haid dan nifas boleh baca Quran. Dan tidak bisa disamakan dengan orang junub, karena orang junub bisa mandi kapanpun dia mau, sedangkan wanita haid dan nifas bisa mandi kalau darahnya berhenti, dan dia sendiri tidak tahu kapan darahnya berhenti. Ada alasan yang ketiga, tadi sudah terbaca secara tak sengaja. Alasan yang ketiga atau dalil ketiga, dikasih angka 3 dekat situ. Bisa jadi kalau wanita itu tidak boleh baca Quran waktu dia haid, ada hafalan Quran yang bisa dia lupakan. Rubbama nasiyat ma hafizat minal Quran. Bisa jadi nanti wanita itu lupa ayat-ayat atau surat yang dihafalkan dari Al-Quran. Itu alasan ketiga. Alasan yang keempat, saya bacakan. Warubbama ihtajat ila tadris lil banati awin nisa. Alasan yang keempat adalah bisa jadi dia butuh mengajarkan Al-Quran bagi anak-anak perempuan maupun para perempuan yang lain. Dan alasan yang kelima adalah dikarenakan Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah sedang haid, ya, dan Aisyah dalam keadaan muhrim, kata Nabi, if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tadkhuri. Kata Nabi SAW, kerjakan saja apapun yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji kecuali tawaf. Dan Nabi tidak menyebutkan baca Quran. Padahal di dalam masa-masa haji, salah satu ibadah yang paling mudah dikerjakan, yang paling banyak dikerjakan adalah baca Quran. Nabi tidak bilang kepada Aisyah, Aisyah nanti gak boleh tawaf, gak boleh sholat, gak boleh baca Quran. Nabi tidak mengatakan demikian. Kepada Aisyah yang sedang haid, Nabi cuma bilang tidak tawaf. Dan tentunya tidak sholat. Tapi Nabi tidak bilang tidak baca Quran. Nah, coba dilanjutkan setelah dalil. Di antara amalan utama orang yang tengah mengerjakan ibadah haji adalah membaca Al-Quran. Sedang Al-Quran sendiri tidak mengatakan kepada kaum wanita, jangan kamu membaca Al-Quran. Sedang apa tadi? Sedang Al-Quran sendiri tidak mengatakan kepada kaum wanita, janganlah kamu membaca Al-Quran. Salah. Sedangkan Nabi, bukan Al-Quran. Sedangkan Nabi tidak berkata kepada Aisyah. Iya. Sedangkan Nabi tidak berkata kepada Aisyah, jangan baca Quran. Itu terjemahannya salah. Ada kata Al-Quran tadi, antum coret Al-Qurannya. Ya. Bukan Al-Quran berkata kepada kaum wanita, bukan. Tetapi Nabi tak berkata kepada Aisyah. Di sini dikatakan walam yaqul laha la taqra'i al-Qur'ana, dan tidak berkata, siapa ya di sini ada ya satu orang. Siapa itu? Nabi pastinya. Laha di sini adalah satu orang perempuan. Siapa yang dimaksud? Pastinya Aisyah. Jadi terjemahan yang benar, Nabi tidak berkata kepada Aisyah jangan baca Quran. Coba diulang. Di antara amalan utama orang yang tengah mengerjakan ibadah haji adalah membaca Al-Quran. Sedang Nabi sendiri tidak mengatakan kepada Aisyah, jangan kamu membaca Al-Quran. Lebih tepat kan? Lebih sesuai juga. Terus? Bahkan Al-Quran telah membolehkan bagi kaum wanita. Stop. Bahkan Nabi membolehkan untuk Aisyah. Bukan Al-Quran membolehkan untuk wanita, bukan. Tapi Nabi
Waqad abaha laha. Nabi telah membolehkan untuk siapa? Laha. Hak di sini kembali ke siapa? Tentunya Aisyah. Ya. Apa yang dibolehkan? A'mal al-haji. Kullaha. Semua amalan haji. Coba diulang. Bahkan Nabi telah membolehkan bagi Aisyah seluruh amalan haji. Hal itu menunjukkan bahwa yang benar adalah diperbolehkan bagi wanita yang haid dan nifas untuk membaca Al-Quran dengan hafalan tanpa menyentuhnya. Ya. Tadi disebutkan beberapa dalil. Ada berapa tadi saya sebutkan? 5 ya. Ada dalil-dalil pendukung bahwa wanita itu sebenarnya boleh baca Quran manakala dia sedang haid dan nifas. Tapi sekali lagi, ini baca Quran yang pakai hafalan. Adapun baca Quran yang pakai mushaf, dia pegang, maka ini ada perbedaan pendapat ulama. Dan tadi jalan keluarnya apa? Pegangnya pakai sarung tangan atau yang dipegang adalah covernya. Sementara untuk lembar-lembarannya dipegang dengan sebuah benda. Bisa dipahami? Sekarang yang kelima. Yang kelima yang tidak boleh dikerjakan oleh wanita haid adalah di sini disebutkan al-julusu fil masjid wal lubsu fihi. Yang kelima adalah duduk dan berdiam diri di masjid. Hal itu didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Fa inni la uhillul masjida li haidun wala junubin. Yang artinya, sesungguhnya aku tidak memperbolehkan masjid bagi wanita yang sedang haid dan orang yang sedang junub. Jika hanya sekedar melintas di masjid dan berhati-hati serta tidak khawatir akan mengotori masjid, hal itu tidak dilarang. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, illa abiri sabil, yang artinya terkecuali sekedar berlalu saja. Juga didasarkan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha, inna haidotaki laisat fi yadiki, sesungguhnya haidmu tidak berada di tanganmu. Juga hadis Maimunah yang menyebutkan tentang peletakan sajadah di masjid, serta hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haidotuki laisat fi yadiki, haidmu itu tidak berada di tanganmu. Nah, hal yang kelima yang juga dilarang untuk wanita haid adalah duduk-duduk di masjid dan berlama-lama di situ. Yang boleh adalah sekedar lewat. Dalilnya sudah disebutkan barusan, ada beberapa riwayat. Nah, bagaimana dengan orang yang junub? Untuk orang yang junub, ada riwayat sebagian sahabat Nabi, mereka duduk-duduk di masjid waktu mereka sedang junub. Ya, ada yang menyebutkan bahwa mereka wudu dulu. Nah, sehingga nanti ada saling silang hukum. Coba perhatikan saya. Jangan menulis dulu. Nanti ada saling silang hukum antara orang haid dengan orang junub. Kalau untuk baca Quran, haid boleh, junub nggak boleh. Untuk duduk dalam masjid, haid nggak boleh, junub boleh. Saya ulang. Ada cross hukum antara orang haid nifas dengan yang junub. Untuk haid nifas, baca Quran boleh. Sedangkan junub nggak boleh. Duduk-duduk di masjid, haid nggak boleh. Yang junub boleh. Bisa dipahami? Tapi ada jalan keluar yang lain bagi wanita yang terpaksa atau sangat butuh duduk di masjid. Contohnya kajian. Kajian seperti ini ada sebagian akhwat duduk di masjid. Ya kan? Nah, untuk akhwat maka sebaiknya duduknya di teras waktu sedang kajian.
Maksud saya waktu sedang haid, kalau datang kajian duduknya di teras. Oke, ini jalan keluarnya. Begitu juga kalau dia guru TPA, maka waktu sedang haid ngajarnya di teras. Jangan di area masjid. Ini salah satu jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan wanita masuk ke dalam masjid berlama-lama kecuali iktikaf. Boleh kalau dia mau lama-lama dengan syarat tidak mengotori masjid. Misalnya zaman sekarang dia pakai pembalut. Boleh dia duduk di masjid ikut kajian meskipun masuk ke dalam. Menurut sebagian ulama. Tapi tadi saya bilang sebaiknya duduknya di teras aja. Nah. Sekarang yang keenam, yang juga dilarang untuk wanita haid. Al-wata' fil farj. Yang keenam yang dilarang adalah berhubungan badan atau jima. Ya? Diharamkan berhubungan badan dengan... Stop. Itu ada kekurangan dalam terjemah. Disebutkan yang dilarang adalah berhubungan badan. Berhubungan badan banyak modelnya. Iya enggak? Berhubungan badan tapi pakai baju, itu berhubungan badan juga. Iya kan? Berhubungan badan tapi timba tidak masuk sumur, itu berhubungan badan juga. Ini terlalu umum di situ. Yang benar adalah al-wata' fil farj. Ini yang benar. Kalimatnya di kitab Arabnya benar, di kitab Indonesianya tidak. Yang benar adalah masuknya timba dalam sumur. Itu. Karena di sini ditulis fil farji, di kemaluan. Berarti bersetubuh dalam kemaluan, maksudnya begitu. Bersetubuh yang menggunakan kemaluan. Ya, paling enak ya timba masuk sumur dah gitu. Nah, gitu. Adapun berhubungan saja itu terlalu umum. Nah, berarti begini teman-teman, perhatikan dulu. Terutama untuk yang para ustadz atau para guru di sekolah, para muallim muallimah, kita kalau baca buku terjemahan bahasa Indonesia itu harus kritis dalam membacanya. Bisa jadi penulis di kitab aslinya itu sudah benar, tapi penerjemahnya yang kekurangan. Apakah dia kekurangan ilmu? Oh, belum tentu. Bisa jadi waktu itu dia mengantuk. Ya, saya juga kadang-kadang ada kalanya saya memaksakan diri untuk terus mengetik padahal sudah mata mengantuk. Sehingga sudah tidak connect antara jari, mata dengan otak. Nanti ketika direvisi baru kemudian, oh ini ada kesalahan. Ya, bisa jadi demikian. Tapi yang jelas kita harus kritis dalam membaca buku terjemah. Tanpa merendahkan si penerjemahnya. Nah, kritis tanpa merendahkan. Jadi cukup katakan, oh itu salah terjemahnya. Ya, adapun kepada penerjemahnya husnuzon. Bisa jadi dia mengantuk, bisa jadi kitab ini tebal seperti ini diterjemahkan oleh 5 orang. Lalu ada yang terjemahin bagian sininya, ada yang bagian sininya, ada yang seterusnya. Sementara pengetahuan mereka berbeda-beda. Nah, jadi yang benar adalah timba masuk sumur atau berhubungan di kemaluan. Silakan. Berhubungan badan, timba masuk sumur atau Nomor 6 yang dilarang adalah timba masuk sumur, nah gitu. Tapi nanti kalau anak antum baca, Abi apa nih timba masuk sumur? ambil air. Bilang saja berhubungan di kemaluan. Dalam kurung timba masuk sumur.
Ini bapak-bapak loh padahal. Ya. Yang tidak diperbolehkan yang keenam adalah timba masuk sumur. Berhubungan badan di kemaluan. Yaitu berhubungan badan di kemaluan. Diharamkan untuk berhubungan badan di kemaluan dengan wanita yang sedang haid dan nifas. Diharamkan kan? Diharamkan kan? Diharamkan. Oh, saya dengar diharapkan. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adzan fa'tazilun nisaa'a fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yatahun, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Al-Baqarah ayat 222. Siapa yang tahu? Apa salahnya terjemahnya di sini? Apa? Yang benar, suci yang kedua bukan suci, tapi bersuci. Apa tadi? Janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Oke? Dan apabila mereka telah bersuci. Suci yang pertama betul, suci yang kedua salah. Yang benar adalah bersuci. Siapa yang tahu kenapa beda? Apa bedanya? Suci dengan bersuci. Apa maksudnya? Kenapa harus dikritik? Ya, coba perhatikan. Ada yang tahu kah? Saya kasih hadiah. Nah, apa bedanya? Suci kata sifat, bersuci kata kerja. Lalu beda hukumnya? Yang saya inginkan hukumnya, bukan bahasa Indonesianya. Apa bedanya? Suci keadaan, bersuci merubah keadaan. Apa bedanya dari sisi hukum? Suci itu sesudah. Suci itu sesudah, bersuci itu sebelum. Nah, saya tidak nanya waktunya, saya tanya konsekuensi hukumnya. Ya. Dia haidnya sudah suci tapi dianya belum bersuci. Apa konsekuensi hukumnya kalau begitu? Coba sekarang teman-teman lihat terjemahnya. Lihat terjemahnya. Janganlah kalian mendekati wanita sampai mereka suci. Suci maksudnya habis darahnya. Dan jika mereka telah bersuci, maksudnya adalah jika sudah mandi. Jika sudah mandi, maka silakan kalian datangi wanita dari arah yang kalian diperintahkan Allah. Maksudnya adalah wanita tidak boleh dijima sampai dia mandi dulu. Maka tidak boleh misalnya suaminya tanya, sudah suci Mi? Sudah? Habis darahnya sudah? Sudah? Ayo sudah. Saya belum mandi, nanti aja dijamak mandinya. Tidak boleh dijamak. Mandinya sendiri dulu, baru boleh jima, baru mandi lagi. Makanya saya bilang salah kalau terjemahnya hanya suci. Yang benar adalah kalau sudah bersuci. Jadi terjemahnya di situ salah. Suci yang pertama oke, suci yang kedua salah. Yang benar apa? Bersuci. Sekali lagi yang benar adalah jangan kalian dekati istri-istri sampai mereka suci.
Dan jika mereka telah bersuci, kasih dalam kurung mandi. Jika mereka sudah mandi, baru kalian boleh datangi dari arah yang Allah perintahkan. Silakan. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ata haidhan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Yang artinya, barang siapa mencampuri wanita yang sedang haid dari duburnya atau mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus, jika darah haid dan nifas telah berhenti keluar, maka seorang suami tidak diperbolehkan mencampuri istrinya hingga istrinya itu mandi terlebih dahulu. Ini dikasih stabilo, di highlight. Tidak boleh fala yajuzu wat'uha hatta taghtasila. Tunggu mandi dulu. Itulah kenapa tadi terjemahannya saya kritik, saya katakan bukan suci tapi bersuci. Terus. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuhunna hatta yatahurn." Dan janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci. Ini juga saya kira pendalilannya kurang, harusnya tambahin sekalian. "Wala taqrabuhunna hatta yatahurn fa idza tatahharna." Fa'idha tatoharna, jika mereka sudah mandi, ya, fa'tuhuna min haitsu amarakumullah. Terus, jadi ini dalil nggak boleh dijima sebelum mandi. Ya, tidak boleh bilang sama istrinya nanti aja, mandinya sekalian. Lanjut. Jika seorang suami mencampuri istrinya yang sedang haid atau nifas, dia harus segera bertaubat atau bersedekah 1 atau setengah dinar. Atau di situ atau yang benar bukan atau tapi dan. Kalau atau berarti suruh milih, taubat sama sedekah suruh pilih. Jawabannya salah, yang benar dua-duanya. Siapa yang menjima istrinya saat sedang haid atau sedang nifas, maka dia wajib bertaubat dan dia wajib untuk bersedekah dengan besaran 1 dinar atau setengah dinar. Nanti disebutkan berapa itu setengah dinar 1 dinar. Silakan. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang mencampuri istrinya ketika sedang haid. Beliau bersabda, "Yatasaddaqu bi dinarin aw bi nisfi dinar." Yang artinya hendaklah dia bersedekah 1 atau setengah dinar. Dia diberi 2 pilihan antara kedua sedekah tersebut. Itu menurut pendapat yang benar. Ya. Ada yang mengatakan, sebagaimana penulis di sini menyebutkan, dia boleh pilih, boleh setengah dinar, boleh 1 dinar. Di antara para ulama ada yang menyebutkan setengah dinar itu kalau istrinya sudah berhenti darah tapi belum mandi tadi. Dan jadi 1 dinar manakala darahnya masih ada. Ya. Jadi ada 2 pendapat kurang lebih. Ada yang mengatakan setengah dinar dan 1 dinar ini silakan pilih. Dan ada juga yang mengatakan setengah dinar itu kalau darahnya berhenti tapi belum mandi. 1 dinar kalau darahnya masih ada. Dijima di kemaluan. Balik lagi, tadi judulnya apa? Jima di kemaluan alias si timba masuk sumur. Nanti meskipun ada darahnya, tapi kalau timba tidak masuk sumur, tidak apa-apa. Sebagaimana perbuatan Nabi yang meletakkan kain pada kemaluan Aisyah lalu menjima Aisyah tidak dengan timba masuk sumur. Begitu. Tidak apa-apa menjima istri yang sedang haid meskipun ada darahnya asalkan timba tidak masuk sumur. Yaitu dengan cara meletakkan kain di atas kemaluannya. Terus. Dia diberi 2 pilihan antara kedua sedekah tersebut. Itu menurut pendapat yang benar. Sekali lagi ada 2 pendapat. Terus. Sekarang 1 dinar sama dengan 4/7 Junaid Saudi. Dan setengah dinar sama dengan 2/7 Junaid. Oleh karena itu, jika dia mensedekahkan 4/7 Junaid atau 2/7 Junaid Saudi disertai dengan taubat dan permohonan ampun, hal itu sudah cukup baginya.
Sebagian ulama juga ada yang menilai 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Sedangkan setengah dinar sama dengan 2,13 gram. 1 dinar itu berapa? Jawabannya 4,25 gram emas. Tadi sudah ditulis ya, 4,25 gram. Berarti kalau dibagi 2, setengahnya adalah 2,125 gram emas. Tinggal dikali berapa rupiah. Antum tidak usah cari, misalnya, Cik Mi, adakah cincinmu yang 4,25 gram emas? Tidak usah dicari begitu. Antum konversi saja dengan rupiah. 1 gram emas berapa? Anggaplah 600.000. 600.000 kali 4,2 gram emas. Berarti sekitar 2.500.000 sekian. Hitung sendiri. Oke? Saya tutup tapi dengan ringkasan. Saya tanya, jamaah menjawab. Jawab betul-betul ya. Dengan bersuara. Jangan cuma Wanita haid bolehkah puasa? Boleh atau tidak puasa? Kalau puasanya cuma puasa sunnah, tetap tidak boleh. Haruskah dikodok? Harus. Yang mana yang dikodok? Puasa Ramadan. Bolehkah wanita haid tawaf? Salah. Apa? Ada ikhtilaf. Bolehkah wanita haid tawaf? Jawabannya, tadi Ustadz nggak bilang, nggak dijelasin. Katanya nanti aja. Nah, kalau kita belum tahu, bilang nggak tahu, belum tahu. Kan tadi saya bilang nanti aja kapan-kapan. Berarti belum saya jelaskan kan? Maka kalau ditanya, apakah wanita haid boleh tawaf? Jawabannya, belum dijelaskan dengan detail. Nanti kapan-kapan. Bolehkah wanita haid menyentuh mushaf? Ada ikhtilaf para ulama. Yang paling aman seperti apa? Pegangnya dengan sarung tangan atau pegang covernya, lalu untuk lembarannya dibuka pakai alat. Oke. Bolehkah wanita haid baca Quran? Ada ikhtilaf lagi. Tapi yang benar boleh. Kalau hafalan. Kalau baca Qurannya pakai mushaf, ada ikhtilaf lagi. Dan balik lagi yang ke pertama tadi. Berarti yang paling aman baca Qurannya pakai sarung tangan. Kalau tidak punya hafalan. Bolehkah wanita haid duduk-duduk di masjid? Ada khilaf. Nah, ada ikhtilaf para ulama. Yang lebih aman seperti apa? Duduknya di teras. Nah, coba sebutkan cross silang tadi hukum antara wanita haid nifas dengan orang junub. Kalau haid nifas, baca Qur'annya boleh atau tidak? Ya secara umum boleh. Kalau orang junub, nggak boleh. Kalau duduk di masjid, orang nifas, haid nifas, tidak boleh. Tapi kalau orang junub, boleh. Cuman tadi kan ada rincian, ada khilaf, lalu ada jalan keluar. Bolehkah wanita haid di jima di kemaluan? Boleh atau enggak? Boleh. Wanita haid bolehkah dijima di kemaluan? Tidak boleh. Jadi kalau mau dijima di kemaluan, apa solusinya? Solusinya ditutupi kain. Atau yang paling penting apa? Timba tidak masuk ke sumur. Kalau timba masuk sumur, darahnya masih ada, boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kalau dia lakukan, dia wajib bertaubat. Ada kafarat. Kafaratnya berapa dinar? Ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan boleh pilih setengah atau 1 dinar. Dan ada juga yang mengatakan kalau darahnya masih ada 1 dinar. Kalau sudah tidak ada tapi belum mandi, setengah dinar. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.